Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan 3 ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang klausa, yaitu independent clause and dependent clause. Apa itu independent clause dan dependent clause? Check it out. Nah, independent and dependent clause adalah klausa bebas dan terikat. Yang mana klausa bebas? Klausa bebasnya adalah independent clause. Dan mana klausa terikat? Klausa terikat adalah dependent clause. Oke, sebuah klausa ini, ya, klausa sendiri itu adalah sekelompok kata yang memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Sebenarnya sekelompok kata ini adalah kalimat, ya. Kalimat itu terdiri dari subjek, yaitu orang, dan predikat, pekerjaan. Klausa juga memiliki objek langsung dan juga objek yang tidak langsung. Nah, sebuah klausa ini yaitu mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Itu disebut klausa bebas, yaitu klausa bebas ini artinya tidak terikat, ya. Artinya dia secara utuh berdiri sendiri. Subjek dan predikat. Saya makan. Sudah selesai. Itu adalah klausa bebas, tidak terikat oleh kata-kata yang lain atau kalimat pelengkap yang lain. Nah, klausa ini merupakan sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan mengandung kalimat yang utuh dan bermakna. Sudah ada maknanya nih, aku makan, saya makan, subjek dan predikat. Oh, saya makan, sudah, titik. Tidak ambigu. Sudah ada makna yang utuh dan bermakna, sudah dapat dimengerti. Sedangkan klausa terikat itu tidak dapat berdiri sendiri, karena klausa ini menunjukkan pemikiran atau makna yang tidak lengkap atau tidak utuh, gitu, atau belum bermakna. Ketika klausa terikat ini berdiri sendiri, hasilnya merupakan sebuah pecahan dari kalimat. Versi English language-nya adalah a clause is a group of related words. A clause is a group of related words. Klausa adalah merupakan sekelompok dari kata, gitu ya. Yaitu apa tadi? A clause has a body of a subject and a predicate. Yaitu klausa memiliki subjek dan juga predikat. There are two types of clauses. Nah, ada dua macam klausa. Tadi independent clause. An independent clause can stand alone as a sentence. Example, we walk to school. This sentence expresses a complete thought and can stand alone. Nah, jadi independent clause ini bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat, gitu ya. Contoh, kita berjalan atau kita berangkat ke sekolah, sudah menjadi kalimat yang utuh, sudah bisa dimengerti. This sentence expresses a complete thought. Jadi sebuah kalimat yang utuh dan bermakna, and can stand alone, dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau terikat pada kalimat yang lain. Number 2, dependent clause. Dependent clause ini apa? A dependent clause cannot stand alone as a sentence. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Artinya dia butuh sandaran, yaitu berupa klausa bebas, gitu ya. Supaya apa? Supaya bermakna kalimat itu. Contoh example, when the cake is done baking. This clause doesn't express a complete thought and cannot stand alone. Nah, jadi klausa ini belum menampilkan sebuah kalimat lengkap, yaitu belum bermakna dan juga belum bisa berdiri sendiri. Kenapa?
when the cake is done baking lah. Ketika kue itu sudah selesai dibuat atau dimasak, terus kenapa gitu kan? Nah, jadi masih menimbulkan tanda tanya dan juga membutuhkan kalimat pelengkap yang lain. Seperti itu. Example, independent clause yang lain adalah it rained. Dependent clause because it rained. Nah, dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa independent clause ini membutuhkan kalimat tambahan. Supaya apa? Supaya kalimat menjadi lebih lengkap dan juga bermakna gitu ya. Sedangkan independent clause tidak memerlukan kalimat baru karena dapat berdiri sendiri menjadi kalimat yang utuh dan bermakna. Dalam pengertian yang lain adalah dependent clause is a group of words that contains a subject and verb but does not express a complete thought. A dependent clause cannot be sentence. Often a dependent clause is marked by a clue word called a dependent marker. Example, when Jim studied in the sweet soup for his chemistry quiz, what happened when he studied? The thought is incomplete. Jadi belum bisa dikatakan jadi kalimat yang lengkap gitu ya, karena masih ada tanda tanya gitu. Ada apa gitu ya ketika dia belajar gitu. Alasan mengapa kalimat tersebut terikat adalah adanya kata because, yang merupakan salah satu dari sekian banyak konjungsi subordinatif seperti berikut ini. Some common dependent marker are after, setelah, although, meskipun, as if, because, karena, before, sebelum, if, jika, since, though, unless, until, whatever, apapun, whenever, kapanpun, and while. Oke. Nah, ketika ada sebuah klausa memiliki konjungsi subordinatif, maka harus dihubungkan dengan klausa bebas agar menjadi kalimat yang utuh dan bermakna. Di sini ada contoh. I went to the store. I didn't buy any bread. I went to the store, dia termasuk dari independent clause. Artinya dia sudah menjadi makna yang utuh, dia menjadi kalimat yang bermakna secara utuh gitu ya. I didn't buy any bread, itu juga independent clause. I went to the store, independent clause. I didn't buy any bread, independent clause. I went to the store, independent clause, but I didn't buy any bread. Apa? Dependent clause ya. But itu adalah konjungsi. Artinya ada kata sambung. Artinya dia tanpa ada I went to the store, dia menjadi dependent clause. I went to the store, however, I didn't buy any bread. Juga however itu juga sebuah konjungsi. When I went the store, I didn't buy any bread. Nah, ya, jadi when di sini adalah dependent clause. When I went the store, I didn't buy any bread. I didn't buy any bread. Ini adalah independent clause. I didn't buy any bread when I went to the store. I didn't buy any bread, independent clause, and when I went to the store, dependent clause. Oke. Nah, teman-teman, coba dari 1 sampai 6 ini tentukan mana yang dependent or dependent clause. Seperti yang tadi sudah kita pelajari ya, bahwa tadi ada 2 macam
clause, ada independent clause and dependent clause. Nah, tadi sudah disebutkan juga ciri-ciri dari dependent clause dan independent clause. Number 1, finds she looked at the chalk. Dependent or dependent? Number 2, he looked at her. Dependent or independent? Number 3, because of the schedule change. Dependent or independent? Number 4, he read the book. Dependent or independent? 5, when he is calm. Dependent or independent? And the last 6, number 6, he eats pancakes. Dependent or independent? Oke, sekian mata kuliah dari pertemuan ketiga ini. Kita mempelajari independent dan dependent clause. Semoga dari teman-teman semuanya paham dan bisa mengaplikasikan dalam bentuk quiz tadi. Sekian dari saya. Thanks for your attention and I'm sorry if you found some mistake from me. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.